Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wa nikmatis sihah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan masih banyak nikmat lain yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan rekan-rekan saga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita senantiasa aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa dan perjuangan beliau. Maka kita sepatutnya sebagai umatnya untuk lebih dekat, lebih memahami apa yang dibawa oleh baginda Rasul, yakni melalui memperbanyak selawat padanya. Dengan memperbanyak selawat maka timbul rasa kecintaan kita kepada beliau, dan insya Allah keinginan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah sangat lebih dekat, sangat leluasa untuk melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ketika kita berbicara tentang persoalan akhlakul karimah, perilaku yang mulia baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia atau sesama rekan kerja kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan. Begitupun Rasulullah SAW memberikan panutan bagaimana kita mencontohi, meneladani perilaku Rasulullah dalam menghargai pendapat, menghargai keyakinan orang lain. Pada kesempatan hari ini, melalui ceramah singkat virtual ini, kita melanjutkan tema yang Jumat kemarin untuk membahas persoalan bagaimana pandangan Islam dalam bergaul kepada sesama. Fenomena yang kita lihat sekarang banyak tergambar dalam benak kita bahwa seringkali terjadi gesekan-gesekan, seringkali terjadi benturan-benturan, diakibatkan satu sama lain tidak saling mengenal, tidak saling memahami. Perbedaan terjadi bukan berarti harus berbeda. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa perbedaan sesuatu sunnatullah dan tidak harus berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan semuanya seragam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menginginkan semua beriman, bagi Allah mudah saja. Begitupun sebaliknya, kalau Allah menginginkan semua ingkar, bagi Allah juga tidak pengaruh kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu tuntunan kepada kita. Bagaimana kita memiliki akhlakul karimah kepada teman kita, teman kerja kita, teman dalam bertetangga, dalam bergaul, dan seterusnya. Coba kita perhatikan dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa yubashshiral lil mu'minin. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa ketika kita bergaul kepada teman kita, tetangga, dan seterusnya,
Nanti di hari kemudian kita akan dibangkitkan menjadi saksi terhadap orang lain, dan begitu pun orang lain menjadi saksi terhadap diri kita. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan perbuatan baik kepada saudara kita, membantu dan memberikan pertolongan, maka dia akan menjadi saksi di hari kemudian, memberikan pembelaan kepada kita bahwa dulu ketika kita di dunia kita telah melakukan perbuatan baik kepadanya. Dan begitu pun sebaliknya. Maka rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba yang beriman untuk senantiasa memiliki akhlakul karimah. Bagaimana dalam akhlak karimah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadisnya dijelaskan bahwa wa an-nas, dijelaskan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahli ma yuhibbu li nafsi. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini menjadi tantangan buat kita. Kalau kita memberikan perhatian kepada orang lain, sebagaimana kita juga memberikan perhatian pada diri kita sendiri. Ini menjadi tolak ukur iman seseorang. Jangan sampai kita berada di atas penderitaan orang lain. Kita bersenang-senang ketika saudara kita menderita. Ini gambaran hadis ini bertolak belakang. Hadis ini memberikan gambaran bahwa orang yang demikian tidak memiliki iman. Kenapa? Karena dia mencederai saudaranya. Bagaimana bentuk akhlak yang baik kepada saudara kita? Yang pertama ketika kita bergaul. Ini menjadi tolak ukur juga ini, rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergaul tidak memandang agama. Ini. Kita bergaul tidak memandang agama. Siapa saja kita boleh bergaul. Tapi nilai-nilai agama kita harus bawa. Jangan sampai kita justru terpengaruh dengan nilai agama mereka. Nilai-nilai agama kita bawa dalam kehidupan pergaulan. Jadi Islam tidak melihat pergaulan dalam status agama yang harus sama. Tapi agama yang berbeda, ini perlu kita bergaul bersama. Untuk saling mengenal satu sama lain. Di ayat lain dijelaskan bahwa inna khalaqnakum lizzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayatnya jelas bahwa orang yang paling mulia dalam pergaulan di sisi Allah ada orang yang memiliki nilai takwa. Salah satu nilai takwa adalah memiliki nilai iman. Iman. Ya. Lagi-lagi jangan kita menggadaikan iman kita diakibatkan persahabatan atau persaudaraan. Ini banyak yang bablasan ini. Dengan begitu akrabnya, ya, dengan begitu dekatnya pergaulannya, imannya digadaikan. Ini sesuatu hal yang dilarang oleh Rasul, bahwa kita senantiasa mempertahankan iman. Ya, jangan sampai iman kita gadaikan. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwa Allah sangat mencintai seorang hamba yang mencintai temannya atau saudaranya. Ini yang pertama, harus bergaul dilandasi dengan iman. Jangan sampai iman kita gadaikan. Harus iman kita menomorsatukan iman, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam bergaul melihat saudara kita yang membutuhkan pertolongan, apa yang kita harus lakukan? Orang yang beriman ukurannya adalah ketika dia membantu saudaranya,
maka timbul kebahagiaan dalam dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran. Di dalam hadis dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW memberikan kurma kepada orang yang membutuhkan, dan Rasul memiliki kebahagiaan jauh lebih bahagianya Rasul dibanding orang yang menerima kurma itu. Nah, ini tingkat iman ala Rasulullah SAW yang luar biasa. Jadi ketika kita membantu seseorang itu atau menolong seseorang atau saudara kita, jauh lebih bahagia kita dapatkan sebelum orang itu mendapatkan kebahagiaan. Jadi ini Masya Allah nih, ukuran iman seseorang yang seperti ini luar biasa. Jadi tidak ada hitungan matematika ketika kita membantu orang. Contoh hitungan matematika. Kalau saya bantu si Abdul, apa yang saya dapat dari Abdul? Nah, ini hitungan matematika yang kurang benar. Ya. Boleh jadi kita membantu si Abdul, balasannya bukan melalui Abdul atas bantuan kita, tapi bisa jadi melalui orang lain. Boleh jadi si Abdul tidak membalas seperti apa yang kita bantu, berikan bantuan, tapi boleh jadi dari pihak lain. Nah, mungkin rekan-rekan pernah mengalami hal demikian. Saya membantu si A, tapi di lain sisi si B yang membantu saya. Kenapa bukan si Abdul? Nah, ini Allah melihat sejauh mana keimanan kita dalam menerapkan hukum Allah terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Jadi jangan terlalu berharap. Ya. Kalau terlalu berharap, maka tunggu kecemasan, tunggu kekecewaan. Karena banyak orang ketika kita membantu seseorang, ternyata dia tidak membantu kita, justru sebaliknya melukai kita. Maka kita cemas, kok saya melindungi dia, kok kenapa dia balik menyerang saya? Nah, ini menjadi tolak ukur bahwa kita membantu seseorang mengharapkan ridha Allah semata, bukan mengharapkan bantuan orang itu yang kita bantu. Kalau kita mengharapkan bantuan orang yang kita bantu, maka nilai ganjaran pahala di sisi Allah itu terhapus. Nah, ini rekan-rekan tantangan dalam pergaulan kita. Jangan berharap penuh terhadap orang yang kita bantu, tetapi berharaplah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas apa yang telah kita lakukan. Rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun juga ketika kita bergaul kepada lawan jenis. Ini saya kembali menjelaskan persoalan kemarin. Jangan sampai kita berlindung pada kata-kata menolong seseorang. Nah, ini biasa laki-laki kalau menolong lawan jenisnya perempuan itu lebih semangat dibanding menolong sama jenisnya. Itu lebih semangat. Kenapa? Dia lebih semangat menolong lawan jenisnya. Ya, kata anak muda sekarang, ya ada udang di balik batu. Nah, ini ada udang yang di balik batu, nilai plus pahala itu tidak ada di hadapan Allah. Maka kita bantu setulus mungkin. Jangan sampai dalam benak kita bahwa kita mengharapkan sesuatu. Nah, ini kita coba melatih diri kita. Melatih diri kita memberikan sesuatu. Itulah kenapa Rasulullah SAW dalam berakhlak yang baik membantu seseorang itu diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Ya, rekan-rekan sekalian, kalau punya calon, ya segera menikah. Karena kenapa? Disitulah bentuk ta'awun. Ya, tolong menolong dalam keluarga. Tidak ada istri yang memberikan perhitungan kepada suaminya, saya ini masak, mestinya kamu harus gaji saya. Kemudian suaminya mengatakan, saya ini cari uang, mestinya kamu harus masak enak, dan seterusnya. Nah, ini bentuk wujud
ta'awun dalam rumah tangga ketika diimplementasikan dalam kehidupan di luar sana. Nah, ini bagus ini. Jadi tidak ada perhitungan rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Rasul memberikan perumpamaan. Perumpamaan bagi Rasulullah SAW ketika kita bergaul pada penjual minyak wangi, maka kita juga akan mendapatkan wangian dari minyak wangi tersebut. Jadi pergaulan menjadi tolak ukur akhlak seseorang. Ya, menjadi tolak ukur. Siapa teman pergaulan kita, disitulah karakter akhlak kita nantinya diukur oleh orang lain. Dia tidak perlu menanya kita bagaimana akhlak kita, tapi dia cukup melihat teman pergaulan kita yang menjadi tolak ukur. Ketika kita bergaul pada orang pembuat sate atau menjual ikan, maka kita juga akan mendapatkan baunya. Nah, ini juga pergaulan harus yang biasa kita jaga. Jadi tidak semua teman pergaulan ini menjadi pegangan. Maka yang menjadi ukuran adalah akhlak yang karimah. Kalau ada teman yang akhlaknya kurang bagus, maka hindari. Hindari dengan cara apa? Mungkin dengan cara yang sopan. Jadi menghindar, jangan sampai diakibatkan ya, pergaulan kita pertahankan karena status teman. Nih, status teman, kita pertahankan status teman, tapi kita bablasan dari segi akhlak. Maka kita harus tinggalkan. Seorang mukmin bergaul dengan orang yang rajin sholat, rajin ibadah, pasti dia akan juga rajin ibadah. Kalau dia tidak rajin ibadah, maka kita juga akan jadi malas. Maka carilah teman yang bisa mendukung akhlak kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman seperti ini harus dijaga, harus dipupuk. Teman seperti ini. Jadi ukuran dalam Islam bergaul adalah bagaimana teman pergaulan itu menyuruh atau mengajarkan kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ketika tidak, maka tinggalkan. Jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan teman kita yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat fenomena lingkungan kita. Mana teman yang layak kita perjuangkan, mana teman yang tidak layak. Artinya kita bisa terhindar darinya. Jangan sampai diakibatkan pergaulan kita juga bablasan dari keburukan akhlak. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam menganjurkan kita berakhlakul karimah. Oleh karena dengan adanya akhlakul karimah, maka semua perilaku kita, semua tindak kerja kita akan menjadi nilai plus, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Nah, begitu juga rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bekerja dengan akhlak yang baik, pasti kita mendapatkan keberkahan. Salah satunya keberkahan yang ada di Saga. Alhamdulillah, sepanjang ini mudah-mudahan Saga semakin jaya. Sepanjang ini tidak ada karyawan yang di PHK. Berbeda dengan mall-mall lain atau usaha-usaha lain, perusahaan-perusahaan lain banyak yang di PHK. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tidak ada satupun karyawan yang di PHK. Malah ya, dengar-dengar dari teman justru mendapatkan plus pekerjaan, ada tambahan pekerjaan yang menghasilkan. Nah, ini salah satu lompatan bisnis yang luar biasa, karena Saga melihat ya, sumbangsi dari karyawan yang memiliki akhlak yang baik. Karena perusahaan yang besar ditopang dengan karyawan yang baik. Begitupun karyawan yang baik ditopang juga oleh perusahaan pelayanan kepada karyawan. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar Saga, ya, Saga Group,
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bergaul siapapun orangnya. Namun akidah tidak boleh digadaikan. Iman harus tetap dijaga. Iman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua, tidak ada tuntutan imbalan ketika kita berlaku baik kepada orang lain. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada hambanya yang melakukan sesuatu yang terbaik kepada saudaranya. Mudah-mudahan kita bagian kebaikan-kebaikan. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan kemanfaatan dalam bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maafkan. Akhir kalam minallahi musta'an wa la iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.